Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bertemu lagi bersama saya Freddy Soehartoyo, Sarjana Pendidikan dalam materi Geografi kelas 12. Pada pagi hari ini kita akan membahas tentang permasalahan kota. Permasalahan kota ini banyak kita temui di kota-kota besar pada umumnya. Adapun permasalahan kota ini nanti akan kita bagi menjadi dua, yaitu permasalahan fisik dan permasalahan sosial. Permasalahan fisik berarti permasalahan yang terlihat secara fisik, bisa jadi mulai dari bangunan gedungnya, tata ruang wilayahnya dan lain sebagainya, yang terlihat intinya kalau permasalahan fisik. Sedangkan permasalahan sosial itu adalah permasalahan yang biasanya terjadi di masyarakat, ya, terkait dengan kependudukan yang ada di kota. Adapun contoh dari permasalahan fisik adalah yang pertama pemukiman kumuh, kemacetan lalu lintas, pencemaran lingkungan, baik itu air, udara, tanah, dan juga suara, tata ruang yang buruk, kurang lahan terbuka untuk daerah resapan dan rekreasi, dan lain-lain. Pemukiman kumuh terbentuk akibat kebutuhan akan tempat tinggal masyarakat kota, tapi lahan yang semakin sempit di kota tidak dapat memenuhi kebutuhan tersebut, makanya timbullah pemukiman kumuh di kota. Seperti diantaranya yang sering kita lihat daerah bantaran sungai, kemudian kolong jembatan, dan juga kawasan DPR. Apa itu DPR? Daerah pinggir rel. Ya, pokoknya yang terlihat kumuh itu termasuk ke dalam permasalahan kota. Kemudian yang kedua, kemacetan lalu lintas. Kemacetan lalu lintas terjadi akibat banyaknya jumlah penduduk yang memiliki kendaraan, ya, kendaraan pribadi. Dia biasanya terkait dengan kehidupan perekonomian yang sudah mulai membaik dan juga kemudahan dalam hal membeli kendaraan, ya, bisa melalui leasing dan lain sebagainya. Pencemaran lingkungan baik air, udara, tanah, dan suara ini terjadi akibat biasanya berada di sekitar pabrik, ya, itu suara yang besar, kemudian tanahnya menjadi tercemar, dan udara airnya juga menjadi tercemar, ya. Kemudian kalau di pemukiman, pencemaran lingkungan terjadi akibat hasil dari produksi rumah tangga, misal seperti deterjen, kemudian sampah, ya, dan lain sebagainya. Tata ruang yang buruk ini biasanya akibat pengelolaan yang tidak baik dari pemerintah maupun kesadaran warganya. Kurang lahan terbuka untuk daerah resapan dan rekreasi diakibatkan karena semakin sempitnya lahan yang ada di kota karena banyak dipakai untuk pertokoan dan pemukiman. Kemudian kita lihat permasalahan sosial yang ada di kota. Nah, tingkat kriminalitas tinggi. Tingkat kriminalitas tinggi ini terjadi akibat adanya kesenjangan antara kebutuhan dan juga penghasilan. Misal, kebutuhan pokok manusia, sandang, pangan, papan, tapi penghasilannya tidak mencukupi untuk itu semua. Maka untuk mencukupinya dia melakukan tindakan-tindakan kriminal, ya, misalnya mencopet, merampok, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, degradasi nilai-nilai moral. Adanya penurunan nilai-nilai moral seperti misalnya tidak lagi saling kenal satu sama lain karena sudah bersifat individual, ya. Kemudian contoh-contoh lainnya yang berbeda dengan di desa, misalnya adat istiadat sudah tidak ada lagi di kota, ya. Kemudian permasalahan yang ketiga yaitu prostitusi dan seks bebas. Ya, ini bisa terjadi terkait dengan pemenuhan kebutuhan tadi, ya, karena untuk menghasilkan uang dia tidak mampu bekerja dengan cara yang halal, maka dia melakukan hal-hal yang haram, gitu ya. Yang keempat, tingkat persaingan yang tinggi. Persaingan yang tinggi ini diakibatkan karena semakin banyaknya penduduk di kota yang memiliki skill yang sudah sangat bagus, tapi lapangan pekerjaan semakin sempit karena penduduknya banyak tadi. Maka untuk mencukupi kebutuhannya dia harus bersaing satu sama lain, nah, ya.
Kemudian yang kelima, tingkat pengangguran tinggi di kota. Itu tadi karena lapangan kerja sedikit, penduduknya banyak, maka banyak yang tidak bekerja. Hal-hal yang seperti itulah yang dapat meningkatkan tingkat kriminalitas, ya. Dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Banyak, masih banyak. Ini hanya contoh saja permasalahan yang ada di kota. Ya. Salah satu yang tidak bisa terhindarkan dari permasalahan yang ada di kota yaitu adalah ini dia slum area. Nah, ini dia contoh dari slum area. Apa itu slum area? Slum area itu adalah kawasan kumuh tadi yang kita lihat ya. Mungkin ini banyak kita jumpai pada saat kita ingin pergi ke kota ya. Contohnya sekitar kita, misalnya kita mau ke Palembang, itu banyak tuh di bantaran Sungai Musi itu perumahan-perumahan yang seperti ini ya. Itu slum area. Bagaimana bisa terjadinya slum area? Nah, slum area itu memiliki ciri-ciri yang pertama, lingkungan tempat tinggalnya tidak layak huni. Biasanya berupa rumah-rumah kardus atau rumah-rumah semi permanen. Ya. Kemudian dihuni oleh mereka yang gagal dalam bidang ekonomi. Gagal dalam bidang ekonomi ini taruhlah kita sebut dengan kemiskinan ya, orang-orang yang miskin. Kalau dia tidak miskin, tidak mungkin membangun rumah di daerah kawasan kumuh tadi. Dia pasti memilih perumahan-perumahan yang lebih elit lagi. Ya. Tingkat pengangguran tinggi ya jelas. Kalau tidak punya pekerjaan maka dia tidak ada penghasilan. Ya. Sering terjadi ketegangan sosial ciri-cirinya. Benar tadi, perut lapar, bawaannya emosi terus, gitu kan? Nah, jadi ketemu sama tetangga sering terjadi ketegangan sosial. Kemudian demoralisasi dan tingginya angka kriminalitas. Apa itu demoralisasi? Demoralisasi adalah penurunan moral bangsa. Biasanya akibat arus globalisasi yang semakin gencar dan tidak terkontrol, serta akibat masuknya budaya barat yang tidak sesuai dengan kepribadian dengan budaya asing ya. Jadi adanya penurunan moral bangsa. Itu ciri-ciri daerah pemukiman kumuh. Selain slum area juga permasalahan yang ada di kota adalah adanya urbanisasi. Apa itu urbanisasi? Nah, urbanisasi ini berasal dari kata urban dan isasi. Urban itu kota, isasi itu menjadi. Berarti urbanisasi adalah menjadi kota, ya. Atau banyak ditemui pada umumnya pengertian urbanisasi ini adalah perpindahan penduduk dari desa ke kota, ya. Banyak orang desa mencoba menjadi orang kota, ya. Faktor pendorong terjadinya urbanisasi. Kalau faktor pendorong ini berarti alasan yang ada dari desa. Kenapa orang desa ingin pindah ke kota? Terdorong pindah ke kota. Ya, itu namanya faktor pendorong. Yang pertama adalah lahan pertanian terbatas di desa. Kemudian kesuburan tanah menurun. Pekerjaan juga terbatas di desa atau monoton. Ya, banyak kan orang desa bekerja di bidang agraris. Kemiskinan di desa. Nah, ini menyebabkan orang-orang desa terdorong untuk pergi ke kota. Kemudian fasilitas publik yang terbatas ya di desa ya, contohnya fasilitas pendidikan di desa biasanya paling tinggi hanya sampai SMA, sehingga untuk melanjutkan tingkat pendidikan yang lebih tinggi misalnya di universitas dia harus pindah ke kota. Itu adalah faktor pendorong urbanisasi. Kemudian faktor penarik. Nah, kalau faktor penarik ini datangnya dari kota. Apa sih yang membuat orang desa tertarik untuk datang ke kota? Contohnya adalah pekerjaan lebih banyak dan beragam di kota, ya, heterogen. Kemudian upah pekerjaannya lebih tinggi. Nah, makanya tergiur. Fasilitas umum memadai, ya, seperti pendidikan, kesehatan, ya, lebih banyak di kota. Status lebih bergengsi. Nah, biasanya kalau orang yang bekerja di kota itu pulang ke desa itu lebih gengsi karena dia sudah menjadi orang kota rasa-rasanya, ya. Kemudian banyak peluang mengubah nasib asalkan dia tadi mau bekerja dengan baik. Itu adalah faktor-faktor terjadinya urbanisasi, baik faktor pendorong maupun faktor penarik. Nah, ini faktor pembeda antara desa dan kota bisa dilihat dari tata guna lahannya, pola pemukiman, pola keruangan, transportasi dan komunikasi, aktivitasnya dan juga lingkungannya. Kita lihat dari tata guna lahan. Di desa, tata guna lahannya masih memberikan peluang yang cukup luas untuk perluasan wilayah pemukiman. Sedangkan kalau di kota, tata guna lahannya terjadi persaingan dalam pemanfaatan lahan secara efektif. Ya, sudah semakin sempit lahan. Kemudian yang kedua, pola pemukimannya. Kalau di desa, pemukiman yang rapat cenderung berkembang di daerah yang subur. Sedangkan kalau di kota,
menunjukkan gambaran kota masa depan. Ya, pola pemukimannya ya sudah diatur pola-pola pemukimannya. Tidak bisa berkembang lagi dia karena sudah semakin sempit. Yang ketiga, pola keruangannya. Di desa pola keruangannya dipengaruhi oleh kondisi alam, misalnya memanjang mengikuti sungai, jalan, dan pantai. Sedangkan pola keruangan di kota lebih ditentukan oleh modifikasi kekuatan budaya dengan memanfaatkan teori-teori yang ada. Contohnya seperti di Palembang, Jakabaring dulunya rawa, sekarang sudah berubah menjadi perumahan. Rawanya ditimbun jadi perumahan, ya. Kemudian yang keempat, transportasi dan komunikasi. Kalau di desa kurang berperan, ya, sedangkan kalau di kota sangat berperan besar, ya. Jadi kalau di desa mau silaturahmi biasanya ya datang ke rumahnya, temannya dan lain sebagainya, sedangkan kalau di kota cukup lewat handphone saja, gitu ya. Yang kelima, aktivitas di desa itu tidak mempunyai kegiatan yang permanen, ya, sedangkan kalau di kota mempunyai kegiatan tunggal maupun ganda. Misalnya bekerja di kantoran, seharian dia bekerja di kantoran, sedangkan kalau di desa mungkin dia paginya nyadap, siangnya kerja bangunan, ya, kemudian malamnya ya dipakai untuk kegiatan lainnya, misalnya berkumpul di pos ronda dan lain sebagainya, ya. Ya, keenam, lingkungannya. Di desa lingkungan mempunyai peran yang besar, sedangkan di kota lingkungan tidak begitu berperan karena dia sudah bersifat individualis, sedangkan kalau di desa masih Gemenska, ya, bersifat kekeluargaan. Oke, mungkin sampai di sini dulu video pembelajaran kali ini. Jangan lupa dibuat resumenya, dikirimkan via Instagram, bukti kalian buat resume, ya. Terima kasih, saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.